Bangga Agim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh apa ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menyaksikan, maha menatap, maha tahu siapa diri kita yang sebenarnya, membuka hati kita agar bisa jujur melihat diri ini yang sesungguhnya. Karena terjadinya kesombongan, penyebabnya adalah dia tidak jujur. Dia tidak berani melihat dirinya apa adanya, tapi dia hanya berusaha melihat dirinya bungkusannya. Orang-orang yang sombong adalah, maaf, orang yang bodoh. Karena dia tidak mengerti tentang kebenaran. Dia bodoh tentang siapa Tuhannya. Dia bodoh tentang bagaimana mulia dengan cara yang benar. Dia bodoh tentang bagaimana membahagiakan dirinya. Karena kesombongan itu pasti tidak bahagia, pasti hina, dan pasti tidak selamat. Jadi orang sombong itu adalah orang yang dia zolim ke dirinya sendiri, juga zolim kepada yang lain. Dan Allah tidak suka. Vonisnya la yadkhulul jannah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Yang di hatinya ada takabur walau sebesar zarah. Kita sering melihat orang lain yang sombong. Itu sombong, ini sombong. Padahal yang lebih bahaya itu bukan kesombongan orang lain. Kesombongan siapa? Diri sendiri. Ada pertanyaan, kenapa dia sering belajar agama, bahkan sering di pesantren, rajin ke majelis taklim, dia bahkan bicara agama, tahu dalil, ke masjid rajin, tapi mengapa perilakunya tidak cocok antara yang dia ketahui, antara yang dia sampaikan dengan kenyataannya. Nah, ini pernah nggak kita berpikir dia tuh rajin ke masjid, atau ada ibu saya tuh rajin pengajian, tapi sepertinya kok tidak berbekas. Galaknya tetap stabil, pelitnya, melawan suaminya, kok sepertinya ilmu yang rajin ditambah tuh perubahannya kurang. Ini anak pesantren, atau itu udah lulusan perguruan tinggi Islam, gelarnya juga sarjana agama atau apalah, dia sudah banyak hafal Quran, tapi kok kenapa gak nyaman dekat dengan orang ini? Nah, itu gimana? Nah, penyebabnya, salah satu penyebabnya adalah justru kesombongan pada diri kita. Kita tuh kalau udah rajin ke masjid, seakan-akan orang yang belum ke masjid itu orang hina. Tuh lihat, ibu-ibu itu mah jarang ke pengajian, itu sudah sombong. Karena sudah batarul haq wa ghamtun nas. Satu sisi mendustakan kebenaran, sisi lain meremehkan orang lain. Kadang-kadang kita sudah merasa beramal dengan tahu. Padahal tahu dengan amal itu beda kapling. Pengetahuan itu pemandu amal. Tahu sholat, tidak sholat itu pasti bermasalah. Sama ibu-ibu, hati-hati. Kalau kerudungnya sama, lihat yang kurang sama. Terus tiba-tiba bagaimana? Atau biasa ngaji pengajian kita, terus pindah ke pengajian yang lain, lalu hati tuh tidak suka. Padahal kenapa? Kan tidak harus bersama kita terus. Kalau di kita ilmunya cuman bisa segini, di pengajian lain ilmunya bisa nambah,
dekat dengan Allahnya bisa nambah, harusnya senang. Tapi karena kita lebih sibuk dengan kelompok kita, merendahkan kelompok lain, udah sombong juga. Jadi hati-hati, sombong itu bukan hanya masalah harta, gelar, pangkat, jabatan, tapi amal juga bisa membuat kita ujub dan takabur. Ilmu kita, ilmu agama juga bisa ujub, dan dakwah juga bisa membuat ujub dan takabur. Jadi kadang-kadang kita tuh melihat orang lain yang sombong, pada saat yang sama kita juga sudah sangat sombong dan tidak disukai Allah. Misal sudah pakai jilbab, lihat yang belum berjilbab merendahkan, padahal orang belum berjilbab banyak penyebabnya. Belum tahu, mungkin sudah tahu, tapi teman-temannya yang pakai jilbab masih enggak nyaman, suka meremehkan, menghina. Dia belum melihat keindahan akhlak dari temannya yang berjilbab. Itu juga bisa membuat jadi enggak bulat. Atau sudah pengen berjilbab, tapi suaminya, orang tuanya, dan dia belum bisa mengatasi kesulitan ini. Bagaimana nih supaya suami mengizinkan kantor? Ada yang sudah ingin tapi belum berdaya. Ada juga yang sudah ingin tapi jilbabnya nggak ada, baru ada taplak dan sarung bantal. Lalu apa gunanya kita meremehkan orang? Benar? Kita remehkan tidak menyelesaikan apa-apa. Justru seharusnya, alhamdulillah, saya tidak nyebut kita berjilbab ya, karena saya ini lelaki. Saya bisa berjilbab, kata ibu, ini adalah hidayah taufik Allah. Saudara saya belum berjilbab adalah amanah dari Allah untuk saya. Apa yang bisa saya bantu? Nah, itu semakin merunduk. Pernah diwanti-wanti oleh guru ya, jadi ustadz itu dianggap ustadz itu ujian. Pantangan terbesarnya adalah merasa lebih dari umat. Paling tinggi adalah merasa sama. Yang benar adalah harus merasa di bawah. Karena orang lain berbuat salah karena belum tahu. Ada orang yang tidak tahajud, belum tahu tahajud. Kita sudah tahu tahajud, kita menyuruh orang tahajud, mengajak orang, tapi kita tidak tahajud, itu sudah beda hitungannya. Kita mengajari orang tahu ilmu jangan sombong, mengajari orang untuk tidak sombong, tapi kita sombong. Oh, itu jauh lebih fatal dosanya. Seperti ngajarin sholat, tapi dia tidak sholat. Ada orang yang tidak sholat, belum tahu sholat. Kita sudah tahu sholat, ngajarin sholat, tapi kita nggak sholat, kan pasti beda perhitungannya di sisi Allah. Makanya hati-hati ya, di dalam ilmu hati itu kita bisa melihat yang lain salah, bukan untuk menjadi bulan-bulanan kita meremehkan orang. Kita melihat orang berbuat sombong itu pelajaran bagi kita. Betul. Saya sombong seperti itu tidak. Jangan-jangan kita lihat orang sombong padahal kita kembarannya ya. Jangan-jangan kita lihat orang sombong, kita tidak bisa melihat diri kita sombong atau tidak. Terus kalau lihat orang yang sombong bagaimana? Ya kita harus berbuat sesuatu, ngebantuin orang ini supaya nggak sombong. Kalau enggak jadi sama, ya. Nah, ibu bapak, ini memang perlu banyak mikir, banyak tafakur. Jadi kita melihat misal ya di jalan ada orang yang anak-anak yang pangrok itu ya, pangrok tahu siapa? Siapa? Bukan anaknya Bung Rok, Bu, ya. Coba kita sekarang jengkel, anak-anak ini sampah masyarakat. Jadi selesai tidak masalahnya? Kan? Dia jadi baik nggak? Tidak. Coba kita balikan hati kita, ya Allah, saya bersyukur saya tidak hidup seperti itu. Orang tuanya tidak ingin melahirkan anak yang ujungnya begini, pasti ingin anak soleh. Ya Allah, mungkin dia juga ingin bahagia dan mulia. Bentar ya, dia ingin bahagia dan mulia, tapi belum tahu jalannya. Nyangkanya dengan rambut diginikan, dengan ini, dengan segala itu bahagia. Daripada sibuk meremehkan, mending minimal kita doakan. Ya Allah, dia adalah hamba-Mu.
ciptaanmu, milikmu. Berikan hidayah taufik ya Allah. Kenalkan kepada indahnya agamamu, bimbing agar bisa ibadah. Coba Bu, didengar tidak oleh Allah? Hati kita lebih jengkel, lebih tenang. Lebih enak tidak? Coba kalau dikabulkan, boleh jadi dia jadi soleh, berkah dari doa itu karena kita tidak menyombongkan diri. Luar biasa. Ternyata bagaimana cara kita lebih tenang lagi, bagaimana cara kita bisa lebih sadar bahwa kita dalam kondisi sombong atau tidak, kita akan bahas lebih dalam setelah komersial break yang satu ini. Serambi Islami semua. Ya Ustadz, tadi telah kita bahas beberapa hal tentang kadang-kadang kita nggak sadar bagaimana dalam kondisi apa kita gitu. Nah ternyata setan ini luar biasa ahli dalam bidang menggoda manusia, menjerumuskan manusia untuk sama-sama nemenin dia ke neraka gitu nantinya. Gimana sih caranya, terutama Aji nih sebagai anak muda dan ibu-ibu di sini sebagai anak muda ya Bu ya, anak muda dong, pokoknya jiwa muda terus lah pokoknya. Nah, gimana caranya biar kita selalu sadar bahwa kita terhindar dari sifat sombong itu? Jadi penyakit lahir dengan penyakit kolbu ini beda. Kalau penyakit lahir sakit sedikit pasti ngaku. Bahkan didramatisir pengakuannya itu ya, seperti pening, seperti belah. Dan pasti mau diobatin. Bayar juga mau. Betul. Tapi kalau penyakit kolbu, penyakit hati, dia tidak mau ngaku. Makin parah makin tidak ngaku. Jadi orang yang sombong pasti tidak mau mengakui dirinya sombong. Karena memang penyakit apalagi diobati. Orang yang sombong itu mendustakan kebenaran. Dia tidak akan suka dengan majelis taklim, pengkajian agama, karena itu penuh dengan nasihat. Dia agama juga tidak suka. Dia tidak mau belajar agama. Itu salah satu ciri kesombongan kita. Jadi kalau kita udah gak suka dengar agama, baca Quran tidak suka, bahkan nyebut Allah juga gak mau. Dia biasanya nyebutnya yang di atas atau apa, karena pengakuan kepada ketuhanan Allahnya juga kecil di hatinya. Jadi Tuhan atau yang di atas atau apalah gitu ya, belum dengan rasa pengagungan. Kepada Nabi Muhammad juga dia lebih menyukai, kalau kita sombong kita akan lebih menyukai figur-figur lain sebagai teladan yang ditiru, yang dibanggakan. Tidak sepenuhnya salah kita mengkaji figur yang lain, tetapi bagi umat Islam harus mendahulukan Rasulullah sebagai tauladan, dan yang lain-lain jika selaras maka itu menjadi bagian yang bisa kita pelajari. Kumpulnya juga tidak suka dengan yang bau-bau agama kecuali hanya untuk memanfaatkan, ya ada yang begitu. Lalu hal lain kesombongan kita ini kita periksa ya. Kalau mendapat masukan, memberi saran, koreksi, ada kalau kita merasa tidak terima, jengkel, bahkan kita lebih sibuk menyerang, membalas, itu kita sedang dalam keadaan sombong tuh, ya. Ibu coba deh, ibu jangan hanya membaguskan seragam, tapi baguskan akhlaknya. Kamu menghina saya, nah gitu. Padahal beneran. Coba deh ibu dikurangi ngobrolnya. Ini bukan ngobrol, zikir tahu, gitulah. Selalu akan ada benteng, ya itu ciri-ciri kesombongan. Yang kedua adalah meremehkan orang lain. Dari maaf sekali ini. Dari gerakan tubuh saja kalau merendahkan orang sudah nada, raut muka, lirikan mata saja sudah meremehkan. Mungkin gimana ya? Coba rasakan enak gak? Maaf ya deh ya. Enak gak Bu ditunjuk begini? Hah? Enak gak? Bandingkan dengan jempol ini. Enak mana? Enak jempol? Tahu dari mana? Apa pernah ngemut jempol ini? Bandingkan dengan tangan dibuka begini. Mana yang lebih enak? Tangan terbuka. Ya, kenapa ini ada rasanya?
Karena pada waktu menunjuk begini, maaf ya, hati ini sudah melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Karena telunjuk ini tidak akan keluar kepada orang yang dia hormati. Atasan, sini, nggak berani dia. Iya, betul. Nah, jadi keluarnya telunjuk ini tanpa kita sadari, kita tuh sudah memperlihatkan saya lebih dan kamu lebih rendah. Nah, tidak ada orang yang merasa enak direndahkan. Itulah yang membuat kita nggak enak. Jadi sebetulnya bukan telunjuk ini yang ada rasanya, tapi perilaku kesombongan itu yang ada rasanya. Kita direndahkan serendah apapun pangkat jabatan duniawi, dia tetap tidak merasa nyaman direndahkan. Jadi ada yang pangkatnya, Mang sini, Bi sini misalkan. Memang tidak menjawab, tapi di sini sudah luka. Karena memang begitu, hanya tidak berani mengatakan. Kenapa ini enak? Karena ini di Jawa ya, mungkin di Arab mah nggak dikenal begini. Kenapa ini enak? Karena ini keluar jempol ini ketika kita menghargai. Dan setiap orang senang dihargai. Itulah sebabnya ibu lebih enak dengan jempol, benar? Tapi kenapa tangan terbuka ini lebih enak? Tahu jawabannya? Karena Rasulullah SAW yang mulia, beliau melakukan seperti ini. Ini adalah keteladanan beliau. Ini pasti paling enak. Betul tidak? Betul. Coba bapak ibu-ibu sebelah sini silakan nanti sepulang dari sini anggur, apel dan stroberinya dibawa pulang. Enak kan? Dan ibu-ibu di sebelah sini tolong sesudah ini cicilannya segera dilunasi ya. Tetap enak, Bu. Nih maaf ya Bu ya, kalau saya begini apa kesannya Bu? Nah ini juga kita nggak berani begini di hadapan orang tua, betul tidak? Begini, kaki naik. Jadi gerakan tubuh itu tanpa kita sadari, kita sedang memamerkan saya ini lebih dari kamu, kamu lebih rendah. Caranya menyuruh juga, sini. Nah itu nada itu menunjukkan bahwa dia tuh lebih rendah. Padahal bisa, orang sombong tuh agak sulit mengatakan 4 patah kata. Permisi, maaf, tolong, terima kasih. Orang sombong agak sulit mengatakan ini kecuali sama yang dia anggap lebih tinggi dari dia. Ambil sendal ke sini, cepat. Nah, itu udah menunjukkan dia lebih rendah. Kan bisa. Maaf, tolong ambilkan sendal. Maaf ya, boleh lebih cepat? Bisa. Ketika dapat, nah gitu dong. Nah, itu sombong. Tapi kalau terima kasih, tidak pernah ada ruginya, ya. Mau lewat, permisi. Nah Rasulullah SAW, beliau itu tinggi derajatnya tidak ada tandingannya. Ketinggian ilmunya tidak ada bandingannya. Ketinggian pemahaman wawasannya, kedudukannya di sisi Allah tidak ada bandingannya. Tapi beliau merunduk tawadu. Ini salah satu ketawaduan beliau ya. Pada waktu perang penaklukan kota Mekah, itu tidak ada pasukan terbesar dalam sejarah di Jazirah Arab kecuali pasukan Rasulullah dari Madinah menuju ke Mekah. Puluhan ribu. Tapi ketika dicari mana panglimanya, kan yang terbayang tuh panglima tuh gagah dengan segala perlengkapan. Wah, perang dikawal. Tidak ketemu Rasulullah di paling depan. Ternyata ketemunya tuh di tengah, naik keledai, bukan kuda yang gagah, dengan pelana yang sangat bersahaja dan merunduk begini sampai keningnya tuh mau kena ke punggung keledai. Itu panglima terhebat, pengerap pasukan, penakluk yang sangat brilian ya, pertempuran brilian. Tapi merunduk. Enak tidak dengarnya tidak? Alhamdulillah. Makanya kalau ingin bahagia, ingin mulia, ingin selamat, jangan pernah menyentuh pintu takabur. Tidak akan pernah bahagia. Kalau kita sombong, kita tuh nggak nyaman. Dan orang di sekitar kita nggak nyaman. Salah satu kesombongan kita sebagai orang tua ya, kenapa kita suka nggak nyambung ngobrolnya dengan anak? Karena kita udah merasa, ini ibu. Itu ya, ini bapak. Ibu yang hamil. Ibu yang melahirkan. Ibu yang menyusui. Sebetulnya anak kan nggak pesan lahir dari ibu, ya kan? Ini tidak menyelesaikan ketika kita merasa berjasa,
merasa penting, merasa hebat, sudah merasa banyak berbuat. Ini membuat kita jadi merasa lebih. Padahal, Bu, jujur ya, dosa ibu dengan dosa anak ibu banyakan mana? Jawab. Jawab. Dosa ibu, dosa anak yang lebih banyak. Kalau meninggal bareng gitu, kira-kira yang mana yang lebih berpeluang ke surga? Anak dikit, Bu, dosanya. Tapi kenapa kita yang sombong? Sama guru di sekolah. Kalian gimana murid? Murid SMP tuh dosanya baru dikit. Guru umur 50 tahun. Harusnya merunduk. Tidak pernah menjadi hina, tidak pernah menjadi rugi dengan rendah hati. Kebahagiaan, kemuliaan, dan keselamatan hanya bagi orang yang tawadu lillahi ta'ala. Rendah hatinya, rendah hati yang ikhlas. Ya, ternyata Ustaz Rasulullah jelas telah mencontohkan bahwa kita harus tetap terus-menerus tawadu. Nah, ya, Aji yakin ibu-ibu di sini pengen punya banyak pertanyaan, dan penonton di rumah juga pasti punya pertanyaan. Ya, salah satu pertanyaannya, apa sih yang membuat kita sombong? Nanti sebutin ya. Pokoknya tunggu aja gimana selanjutnya. Nanti kita balik lagi di Serambi Islami, semua ada di sini. Ini kan penting untuk membina, mengayomi, mengawal, mengontrol, dan menjaga umat. Tapi di sini apakah itu termasuk sombong kalau para ulamanya tidak terlihat mau bersatu untuk membuat sebuah sistem yang dapat membuat nuansa Islami itu bisa tumbuh di tiap RT? Terima kasih. Afwan. Oke, Pak Anwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung Pak Ustaz. Saya berhusnuzon, setiap ulama itu pasti sangat ingin bisa bekerja sama satu sama lain, walaupun membutuhkan proses, membutuhkan waktu karena beda tempat belajarnya, beda lingkungannya, komunitasnya, sehingga perlu menyamakan frekuensi. Husnuzonnya bahwa semuanya memikirkan hal yang sama. Maaf. Yang kedua, kalau kita mengharapkan seperti ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Selalu pertanyaannya adalah, kita berharap seperti itu, lalu apa yang bisa kita lakukan? Yaitu 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini kita yang memulainya. Jadi jangan ngarap-ngarap orang silaturahim ke kita yang ngarap-ngarap silaturahim ke yang lain. Kita jangan mengatakan hal-hal yang merendahkan yang lain. Nah, mudah-mudahan walaupun kecil-kecil gitu, kalau semuanya sudah memulai dari diri sendiri, lama-lama akan oleh Allah dipersatukan. Begitulah. Jadi saya minta maaf ya, tidak bisa membahas secara global. Agak susah untuk menilai orang lain karena tidak tahu banyak. Lebih baik kita mulai saja dari kita ya, Bu. Ya, minimal dari yang hadir ini dan yang menyimak. Ayolah kita pelajari kesombongan kita dan kita perbaiki sama-sama. Ya, itu tadi Pak Anwar sudah dijawab. Dan ibu-ibu ada yang mau bertanya? Sebelah kanan dulu. Saya lagi bicara apa tadi? Lagi menjelaskan sesuatu ya. Sama-sama lupa apa? Ya. Ini dulu ya, saya dulu Ayo, siapa ini? Ada telepon lagi. Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, Bapak? Budi. Bapak Budi. Oke, Bapak Budi di mana? Madura. Oke, silakan langsung pertanyaannya kepada Pak Ustadz. Iya, Pak, mau tanya, Pak. Zaman sekarang kan pemerintahan kan banyak yang pakai penyokok. Gimana Pak kalau seandainya Pak, mohon maaf dipotong sebentar. Volumenya TV-nya boleh dikecilin biar tidak feedback. Nah, biar jelas. Iya. Ya, silakan Pak. Ini Pak. Sekarang kan susah kalau mau jadi PNS Pak. PNS. Harus
kalau mau jadi PN itu harus butuh uang 120 juta. Itu gimana Pak kalau sogok menyogok seperti itu Pak? Jadi kalau mau jadi PNS, saya kurang tahu harus apa, bayar kemana. Kalau mau jadi PNS susah ya nggak usah. Kalau harus bayar dan tidak perlu bayar ya nggak usah bayar. Mending jadi hamba Allah aja lah. Saya kan yang ngasih rezeki Allah ya. Iya, jadi jangan memaksakan diri ke sana kalau memang susah dan ada prosedur yang bisa, misal walaupun saya tidak mengerti ya, saya bukan PNS. Saya bahkan ijazah aja nggak diambil dari kampus. Karena yang menjamin rezeki Allah. Jadi kita sudah diciptakan dengan rezekinya. Kita tidak disuruh mencari rezeki. Kita tuh hanya disuruh menjemput rezeki. Yang dicari itu adalah keberkahannya. Nah, carilah. Kalau bisa masuk ke PNS dengan cara yang baik, kemudian bisa juga di sana makin dekat dengan Allah, masuk ke PNS. Yang paling penting kan bukan status PNS atau tidaknya, tapi yang paling penting bisa jadi dekat dengan Allah atau tidak. Karena sepengetahuan saya semua PNS meninggal akhirnya. ada yang bukan meninggal gitu. Juga iya Bu, saya juga ya. Ustaz, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih banget ketemu AA Kim. Iya, Bapak dengan siapa mohon maaf? Pak Nimroni dari Bekasi. Pak Nimroni, silakan Pak. Ya? AA Kim. Oh iya, langsung aja silakan. Saya mau bertanya, berdasarkan pengalaman hidup saya, udah sekian puluh tahun, ternyata jilbab, kerudung itu bisa jadi alat kesombongan. Begitu juga setelah mendapat gelar haji, tapi nggak semuanya ya. Saya pernah bicara di telepon dengan seorang ibu, malah ada dua orang ibu. Ibu bisa dipegang janji ibu, saya ini pakai kerudung loh Pak. Pernah. Ibu yang satu juga begitu samanya. Terus ada yang bergelar haji, teman sekantor saya, wah mencak-mencak karena kesinggung rasa kesombongannya saya. Gitu Nah, pengalaman hidup saya, orang itu punya penyakit rohani yang nama sombong itu dampaknya ke jasmani, sakitnya jantung. Gimana pendapat AA? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang yang paling meletihkan dalam hidup ini adalah berharap banyak dari makhluk. Jadi seperti ibu ya, ibu juga menderita kalau ibu banyak berharap dari suami. Ingin dihargai, ingin diakui, ingin dicintai, ingin dibalas budi. Makin tinggi harapan kita dari makhluk, pasti letih hidup ini. Nah, orang yang sombong itu juga begitu. Ingin diakui kejabatannya, posisinya, kepinterannya, keustadannya, keilmuannya, kesolehannya. Ingin diakui karena dia belum puas hanya dengan kedudukan di sisi Allah, tapi dia sibuk mencari kedudukan di hati orang. Ingin terkenal, ingin jamaahnya banyak. Itu ujian besar ya. Kalau orang sudah membedakan ceramah di depan satu orang dengan ceramah di depan 10.000 orang, dan dia lebih bangga dengan 10.000, maka Tuhannya jumlah. Siapa yang Tuhannya Allah tahu. Didengar seorang, didengar 1 juta orang atau lebih, sama, yang menilai itu hanya Allah. Yang membalas juga Allah. Kalau kita bangga diundang di Istana Negara merasa hebat gitu ya, tapi diundang di Astana Anyar di kecamatan di sana ya, di Bandung gitu. Di Bandung, kemudian merasa ina, wah itu sudah ada apa kan? Di sana Allah yang menilai, di situ Allah yang menilai. Diundang misalkan ya di Istiqlal, oh bagus, tapi diundang di Musola Al-Ikhlas, yang perbaikan masjid nggak mau datang, karena itu udah namanya Al-Ikhlas, udah gitu musola dan perbaikan bisa bangkrut. Ini berarti lebih sibuk dengan mencari penilaian selain Allah.
itu bikin capek ya. Hati itu capek. Padahal nggak ada nikmat bentuk apapun yang bisa datang ke kita kecuali hanya dari Allah. Makanya benar seperti yang Bapak katakan, orang yang sombong, ujub itu capek hidupnya, jantungnya juga mungkin berdetak lebih kencang. Iya, nanti capek jantung. Udah. Ya, maaf ya. Kita terima lagi telepon. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Ibu Siti. Dengan Ibu siapa Siti? Dari Cilacap. Dari Cilacap, jauh ya. Ibu Siti silakan langsung bertanya pada Pak Ustadz. Iya. Silakan Bu Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Senang sekali saya bisa curhat langsung dengan AA. Alhamdulillah. Perlu diketahui saya beberapa tahun yang lalu saya yang mendapat hadiah untuk cuek dengan kasus AA. Karena saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan saya Pak AA, seandainya saya memberikan sesuatu ilmu melalui buku, melalui tulisan-tulisan, nah itu diberikan kepada majelis taklim atau perkumpulan di RT RW, itu termasuk sombong apa enggak ya Pak? Ya. Itu malah jadi amal soleh Bu kalau niatnya ikhlas. Tapi menjadi sombong kalau ibu kalau di hati kita menganggap orang lain lebih bodoh dari kita lebih pandai, nah itu ada ujub, ada takabur. Tapi kalau kita merasa ini Allah sudah ngasih sedikit ilmu dan pengalaman yang saya ingin bagikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang lain dan bagi kita sendiri, insya Allah tidak termasuk sombong ya. Iya, itu tadi Ibu Siti. Maaf Pak, maaf. Begini, saya tidak merasa sombong, saya tidak merasa pintar, dan saya tidak merasa apa. Tetapi di suatu majelis taklim yang lain itu ternyata ada sebuah buku yang saya tulis, dan saya dalam hatinya cuma bilang syukur, alhamdulillah, oh ternyata buku saya bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya di sekitar kita. Begitu, itu termasuk sombong nggak? Enggak tuh Bu, itu mas syukur ya. Oh gitu ya. Oh iya. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mau nanya sendiri, mau jawab sendiri ya. Iya. Apa yang harus membuat kita sombong? Coba, saya mohon maaf kalau ini perkataan agak kurang nyaman didengar. Asalnya apa kita tuh? Hanya setetes mani, benar, samalah. Ujungnya jadi apa kita ini? Jadi bangkai Bu, menjijikan. Beberapa jam saja orang sudah tidak mau dekat dengan kita, benar? Nanti nih kecuali para kekasih Allah ya, ini nanti habis. Asalnya setetes sperma, ujungnya jadi bangkai, kemana-mana juga bawa kotoran kita ini. Ini yang belum setor dibekal ke sini, ya kan? Kita tuh benar-benar. Udah nggak usah ketawa. Jadi saya tahu yang belum setor ya. Kita ini dihormati orang tuh karena 3 tutup Bu, dengerin ya. Sama saya juga duduk di sini diundang, didengar tuh karena 3 tutup. 1, Allah masih ngasih kulit yang menutupi. Coba kalau ini dibuka, udah bubar ya. Dibuka dikit saja nih kelopak mata saya oleh Allah, udah pasti beda urusannya. Ya nggak? Kita dihargai karena Allah masih penutup kulit ini. Beneran ya. Hidung saya jadi buka sedikit, udah beda urusannya. TVRI nggak akan mengundang saya. Yang kedua, kita ini dihormati karena Allah masih menutupin pikiran-pikiran kita. Ini kan semuanya pada mikir. Tidak, saya juga nggak tahu pikiran ibu-ibu mikirin apa ya nggak. Dan saya tidak ingin tahu. Tapi bapak ibu juga nggak tahu pikiran saya. Padahal kan banyak yang ngaco pikiran. Dan yang ketiga, Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, kekurangan kita. Itu yang membuat kita dihargai orang. Bukan karena ilmu, pangkat, jabatan, kerudung, sorban. Enggak, hanya karena Allah nutupin aja.
Saya duduk di sini karena Allah yang Maha Tahu masih nutupin orang ini. Allah buka sedikit saja aib, udah pasti beda. Kita pasti punya dosa, benar? Jadi apa yang mau kita sombongkan? Punten, ada seorang kaisar sombong, kata seorang hamba Allah, kaisar jangan sombong. Kita ini 2 kali keluar dari tempat kencing. Sperma keluar dari tempat kencing lelaki, keluar ke dunia dari tempat kencing perempuan. Maaf ya, itu asalnya kita. Terus mau petantang-petantang bagaimana? Kan? Makanya kalau kita sombong tuh, kita tuh bodoh lagi memperlihatkan kebodohan kita. Bodoh, enggak ngerti gitu, enggak berusaha ngerti siapa dirinya. Bodoh, enggak tahu tentang siapa penciptanya. Bodoh tentang bagaimana menjalani hidup ini dengan benar. Bodoh tentang bagaimana hidup terhormat yang sebenarnya. Jadi kalau ada orang sombong, ya lagi pamer kebodohan. Kalau kita sombong juga begitu. Ya, luar biasa Ustadz. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Tadi ada pertanyaan yang masih tertahan ya Bu. Selain yang lain yang tertahan ya, pokoknya nanti disampaikan. Apa yang tertahan yang lain? Pokoknya masih tetap di Islami. Semua ada di sini. Bu, tadi ada yang tertahankan ya. Satu pertanyaan terakhir deh ya, Aji kasih kesempatan. Tapi yang muda ya. Pasti muda nih pasti. Ya. Oh ya. Silakan Ibu. Ya. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk aja kan? Duduk aja. Nggak usah berdiri. Ya. Nama saya Haja Sopiah dari Perumahan Harmoni 1 Majelis Taklim Al-Khairiyah. Saya mau bertanya tadi tentang sombong, sedikit disinggung tentang kejujuran. Gimana seorang suami jujur terhadap istrinya, tapi sementara kejujuran yang dia katakan itu menyakitkan hati hati istri. Contoh begini, mungkin aku seneng ya sama cewek itu, gitu. Apa itu emang harus kejujuran harus dilakukan? Apa lebih baik jangan, karena menyakitkan hati seorang istri juga mungkin nggak boleh gitu. Ya. Itu pertanyaan saya Pak Ustadz, gimana? Ya. Silakan Pak Ustadz. Jadi jujur itu penting. Pilarnya, orang jujur akan membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa kepada sorga. Dusta akan membawa keburukan dan dosa, dan itu akan membawa kepada neraka. Kurang lebih demikian sabda Rasul. Tapi jujur tuh bukan setiap yang dipikir diomongin. Ya misalkan semangat nih Ibu. Harus katanya kejujuran disampaikan. Bentar Ibu, curhat ya Bu ya? Iya. Ternyata itu. Jadi itu bukan jujur. Kalau yang tadi itu Bu, banyak yang Allah tutupi dari diri kita dan tidak boleh dibuka. Kalau kita berbuat dosa, Allah kan tahu dosa kita, dan orang tidak tahu tuh karena Allah nutupin aib kita. Ya, kita jangan ngebuka. Misalkan pandangan tidak terjaga, tinggal istighfar saja. Mata melihat, oh itu ada yang rupawan dan ini salah, tinggal tobat. Tidak usah jujur dikatakan ke itu, malah orang yang mengkhianati Allah. Allah udah nutupin aibnya, dia yang membukanya. Jadi Ibu, gitu jawabannya Bu ya. Jadi intinya nggak usah gitu, kejujuran yang itu nggak usah. Ya itu mah bukan termasuk jujur Bu, itu mah membuka aib. Ya. Ya Ibu, gitu Bu. Jelas Ibu? Ya. Iya, kayaknya kurang adil kalau satu pertanyaan lagi ya, sebelah kanan Haji. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nani dari Majelis Taklim Al-Khairiyah Puri Harmoni Cilengsi. Suaranya keluarkan lagi Bu. Iya, terima kasih. Begini saya mau bertanya. Iya. Kalau kita ketemu atau sesuatu silaturahim, dengan tidak sengaja kita saling bicara, saling ngobrol ya. Setelah itu dari obrolan itu kadang-kadang kita kepancing, atau suasananya seperti kita bicara itu
sedikit agak sombongnya keluar ya Bu ya. Setelah itu kita sadar, terus kita istighfar gitu ya. Jadi apabila khilaf itu sudah memberi kesadaran atas kesombongan kita, cara apa yang tepat untuk kita bertobat, Ustaz? Iya Bu. Karena kita tidak sadar kan kadang-kadang kita khilaf gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol itu adalah saat-saat paling berbahaya. Dalam ngobrol tuh ada ujub, ada ria, pamer, ada meremehkan orang, sombong, ada gibah, ya, yang ada fitnah, ada menertawakan, ada ditambah-tambah. Maka orang-orang yang sangat senang ngobrol tuh sangat cenderung bertambah dosanya. Kecuali ngobrol dengan ini Allah mendengarkan. Biasanya ngobrol itu karena sangat ingin diakui orang, sehingga kita melebih-lebihkan, memamerkan, sok pintar, terus bahaya lah. Saran saya sih kurangin ngobrol, perbanyak zikir. Ngobrol tuh sangat tidak mudah, ya sangat tidak mudah. Ini ceramah begini juga sangat tidak mudah. Ini macam-macam ini. Allah tahu isi hati, apa yang dipikir. Kalau sudah ngobrol, evaluasi. Kalau ternyata salah, istighfar. Makanya setiap pertemuan itu harus ditutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Itu bisa dihapus. Begitulah Bu. Dan jadi pelajaran, ya. Ya, luar biasa. Tadi Ustaz jawaban pertanyaan Aji kan media sosial sekarang marak, teknologi. Nah itu kira-kira kita update status, kadang misalnya berkegiatan sosial kita update status atau misalnya berkegiatan apapun. Itu dekat keriaknya ya. Kita padahal yang nyumbang amplop orang lain, kita yang ngasihin, kita yang dipotret. Ada mobil bagus diparkir, kita langsung selfie, padahal yang punyanya ada di dalam ya. Kita jadi rada-rada ingin menampilkan yang sebetulnya tidak nyata. Sepertinya akrab, ada pejabat siapa gitu ya, supaya kita kelihatan kita dipotret, pasang supaya kelihatan ini akrab dengan pejabat, padahal ketemunya juga cuma sekali-kalinya. Ini menurut saya kurang baik ya. Segala apa yang tidak perlu diketahui orang kita pamer. Kenapa orang begitu? Karena sangat ingin pengakuan dari makhluk, merasa mulia kalau diketahui dan diakui makhluk. Ini menunjukkan bahwa dia belum sibuk dengan penilaian Allah. Kalau orang sibuk dengan penilaian Allah, ya mau apalah, tidak penting kita dikagumi orang. Mau apa orang kagum ke kita, ya nggak? Sampai dower orang memuji kita, nggak ada apa-apanya tuh. Kalau Allah nggak ridho mah tetap rugi. Orang sampai ngejongkeng kagum ke kita, tetap kalau Allah nggak ridho ke kita mah apes. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di pagi hari ini dan pemirsa di studio juga bisa terus-menerus sadar dan bisa terus-menerus lebih baik. Kesimpulannya Ustaz? Ya, kesimpulannya bahwa kita harus sangat sibuk apa yang Allah tahu tentang kita. Kita tuh nggak ada apa-apanya. Kita tuh hanya makhluk yang tidak ada daya kecuali Allah yang memberi kekuatan. Kita tuh makhluk yang bodoh kecuali sepercik ilmu yang Allah beri. Kita tuh nggak punya apapun kecuali yang dititipkan Allah. Yang kita punya cuma dosa-dosa aja. Maka kita hanya bisa selamat dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau tawadulah karena Allah. Jangan sampai kita rendah hati juga untuk acting supaya dipuji orang. Ini pun tidak ada gunanya. Sama, ini kepalsuan. Tawadulah wa ma tawadu ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Semoga Allah menggolongkan kita semua menjadi orang yang selalu sadar diri. Amin. Semoga Allah yang maha menatap, membuka hati kita untuk selalu puas hanya dengan penilaian Allah. Amin. Dan semoga hati kita selalu merindukan keridhaan Allah dalam segala keadaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, ibu-ibu dan pemirsa di rumah,